Oke, sama halnya dengan pembelajaran 3, di pembelajaran 4 ini juga ngebahas tentang kehidupan nelayan di Indonesia. Ya, kalian masih tetap lihat di sini ada gotong royong atau kerjasama yang dilakukan oleh para nelayan menyambut nelayan-nelayan yang sudah sudah kembali dari menangkap ikan. Mereka tetap menggunakan konveksi, ya, perpindahan kalor secara konveksi untuk pergi berlayar di malam hari dan kembali di siang hari. Lalu ketika nelayan itu menyentuh bibir pantai, nelayan lainnya ngebantu nih, ya, ada yang nurunin ikan, ada yang merapihkan jala, terus yang merapikan perahunya, mereka saling bergotong royong. Lalu dibawa kemana sih tuh ikan yang sudah ditangkap itu? Nah, mereka akan membawa ikan-ikan tersebut ke tempat pelelangan ikan seperti Bu Jara ya pada video sebelumnya katakan. Di sini kalian lihat di gambar ini adalah salah satu tempat pelelangan ikan yang berada di Banda Aceh atau ibu kotanya Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Nah, tempat pelelangan itu sendiri adalah tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Jadi para pembeli ikan ini di pelelangan ikan ini biasanya adalah para pedagang yang di pasar. Nah itu, para pedagang di pasar ini mereka membeli ke tempat pelelangan ikan itu, kemudian mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan itu ke konsumen. Paham nggak? Jadi para pembeli di pelelangan ikan itu bukan kayak ibu rumah tangga, bukan. Mereka itu adalah pedagang yang di pasar biasanya. Biasanya ya, tapi ada beberapa sih warga sekitar yang beli ke situ kalau butuh banyak. Jadi kayak gitu. Jadi para penjual yang di pasar itu sebagai pembeli. Nah, mereka akan membeli ikan dari nelayan dan ikan tersebut akan dijual kembali di pasar kepada konsumen, ya. Nah, tempat pelelangan ini di paragraf kedua, tempat pelelangan ini akan selalu ramai pada setiap musim tangkap ikan. Tetapi jika gelombang laut sedang besar, cuaca buruk, tempat ini sepi karena nelayan tidak melaut sehingga mereka tidak mempunyai hasil tangkapan yang untuk dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Mereka tergantung kepada cuaca, ya. Itulah makanya mereka menyekolahkan anaknya untuk mendapatkan pekerjaan lain seperti itu. Lalu para nelayan itu juga mereka memelihara laut tempat mereka mencari ikan agar terhindar dari zat bahaya. Salah satunya yaitu dengan cara mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala biasa, menggunakan perahu nelayan. Nah, ketika mereka telah muatan ikannya udah penuh, mereka kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka memastikan bahwa laut mereka itu tidak tercemar zat-zat yang berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut sehingga tangkapan mereka akan rusak atau laut mereka akan rusak, pentangkapannya menjadi sedikit. Mereka tidak menggunakan bom, tidak menggunakan racun dalam menangkap ikan. Selain berbahaya, yaitu akan merusak ekosistem laut. Nah, kehidupan nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Ya, kayak tadi ada ritual-ritualnya, ada kegiatan keagamaannya. Mereka berdoa sama Allah supaya mereka diberikan keselamatan, terhindar dari bahaya, dilindungi oleh Allah dan menghasilkan ikan yang banyak untuk ditangkap. Di Aceh sendiri juga ada beberapa perayaan seperti perayaan petik laut, ya, yaitu tadi perayaan yang diucapkan kepada Tuhan untuk rasa syukur mereka karena udah diberi ikan yang hasil penangkapan ikan yang banyak, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut sih ke kegiatan pelelangan ikan. Nah, disinilah kegiatan pelelangan itu seperti apa. Seperti yang sudah dibahas di yang sebelumnya, yang kegiatan nelayan di Indonesia, kegiatan pelelangan ikan ini sebuah pertemuan antara nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikannya dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Ya, para pedagang ikan yang akan menjual kembali ikan tersebut. Ya, di pelelangan ikan ini mereka para pelelang ikan ini atau para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung, yaitu dibantu oleh yang namanya juru lelang. Juru lelang ini akan menawarkan harga yang paling rendah dari yang paling rendah, kemudian nanti ditawarkan ke para pembelinya
akan melakukan penawaran. Pembelian dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Kayak misalkan ya, pertama nih para penjual itu ikan biasanya menangkap ikan secara laut itu kan berkelompok. Hasil tangkapannya itu segera mereka bawa untuk ditimbang. Setelah ditimbang, mereka di hasil tangkapan ikannya itu dijajarkan, dilihat, dijajarin gini nih, kayak gini nih, dia di tempat-tempatin kayak gini ya. Kemudian juru lelang akan memulai proses jual belinya. Bagaimana caranya? Kayak misalkan satu tumpuk ini nih ya, dia hargain misalkan dari harga terendah misalnya 10.000. 10.000, ada yang mau nggak 10.000? Si A misalkan saya 10.000, lalu si B saya 15.000, si C saya 20.000, si C harga tertinggi sampai misalkan saya 35.000. Ada lagi yang lebih tinggi, nggak ada yang nawar lagi dari 35.000, ya berarti si D itu yang mendapatkan ikan tersebut dengan membayar harga 35.000. Kayak gitu. Itu pelayanan. Laju kotak kedua, laju teruskan terus seterusnya. Kegiatan itu kayak gitu dilakukan oleh si yang namanya juru lelang ya. Nanti juru lelang itu juga mendapatkan hasil dari hasil hasil komisinya ya, ada ya. Jadi setelah selesai itu hasil penjualan ikan pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Jadi nelayan itu dapatnya berapa juta misalnya, dibagi tuh setelah menyelesaikan operasionalnya, misalkan bensin segala macam, pelayaran dan hasil konsumsinya, baru mereka bagi rata ya. Nah, tempat pelelangan ini biasanya berada di daerah pelabuhan ikan. Karena apa? Kalau jauh-jauh itu harus ada kayak semacam transportasi kan, biaya lagi. Lalu ikannya juga udah mulai nggak segar di sana ya. Makanya dia dibuatnya di pinggir pelabuhan atau di pinggir pantai ya. Kemudian TPI juga biasanya dibangun pemerintah untuk maksudnya dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya itu mendapatkan harga yang baik. Jadi nggak ditawar semurah-murahnya oleh orang, sehingga nelayan itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian pembeli ikan di tempat pelelangan itu biasanya kan pedagang ikan yang hasil lelangan itu ke pasar-pasar, dijual lagi ke pasar-pasar. Para pembeli ini juga tidak hanya berasal dari daerah itu doang, dari mana-mana juga, misalkan pasar mana itu sama datang mereka bersama-sama. Kemudian atau misalkan orang-orang pegunungan dari kota-kota ya, mereka bawa tuh ikannya, mereka biasanya udah siapin mobilnya untuk bawa ikan itu supaya lebih cepat bisa sampai ke pasar. Nah, para pedagang itu juga yaitu dia tadi membawa transportasi ke daerah masing-masing ya. Jadi di sini kalau ngomongin hak dan kewajiban, di sini juga mereka memiliki hak nih. Para pembeli memiliki hak untuk mendapatkan hasil tangkapan yang bagus ya, ikan yang segar-segar masih. Para nelayan juga memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atas hasil ikan yang mereka tangkap. Kayak gitu, hak dan kewajiban juga di sini berlaku. Juru lelang juga sama, dia tugasnya apa, kewajibannya apa, haknya apa, dan lain-lain. Banyak yang mereka kerjakan. Itu sekilas mengenai tempat pelelangan ikan atau cara melelang ikan, oke? Next, untuk di pembelajaran 6 terakhir itu, di sini juga akan dibahas mengenai tari-tari Bali atau termasuk pola lantainya apa. Ya, tari-tari Bali itu tari-tari yang memang sudah terkenal seantero raya ke seluruh dunia bahkan Bali itu lebih terkenal dari Indonesia. Maksudnya ngerti gak? Kebayang gak sama kamu? Jadi orang luar negeri itu lebih tahu Bali dibandingkan dengan Indonesia. Sementara Bali itu adanya di Indonesia. Orang kalau nanya, where are you from? I'm from Indonesia. Bingung dia. Indonesia, where is Indonesia? Begitu ditanya, you know Bali? Oh iya, Bali. Nah baru dia tahu, oh ya padahal Bali adanya di Indonesia, right? Seperti itulah keindahan Pulau Dewata di mata asing atau di mata dunia. Yang dibahas di sini adalah mengenai tari pendet dari Bali. Jadi di Bali itu bukan hanya tari pendet sebetulnya. Ada juga yang namanya tari kecak dan yang lain-lain ya. Tari pendet itu adalah tari tradisional Bali yang sangat populer, terkenal bet. Lahirnya tari pendet ini berasal dari ritual sakral Odalan di Pura ya, yang disebut sebagai Mamendet atau mendet. Nah, itu asal dari kata pendet itu, tari pendet ya. Mendet itu dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya
Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan yang lain-lain ya. Namanya juga orang Hindu ya. Mereka adatnya seperti itu. Tariannya itu tuh membentuk gitu, yang matanya melirik ke kanan ke kiri gitu ya. Oke. Pendet disepakati lahir tahun 1950. Nah, tari pendet ini juga mengandung kesan sakral, religius. Meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak ada hubungan dengan kegiatan keagamaan, tetap sakral dan religius tentang keagamaan. Tentu Hindu ya, ditekankan sekali lagi. Kemudian tahun 1961, Iwayan Barata memodifikasi tari pendet yang tadi kayak gitu, itu dibuat secara tradisional, kayak modern kayak gini. Udah mulai menggunakan pakaian yang bagus, berwarna-warni. Nah, tari pendet itu juga menambahkan menjadi 5 orang. Setahun kemudian, Iwayan Barata dan kawan-kawan menyajikan tarian pendet massal yang dilakukan oleh 800 orang penari. Wadaw. Ditampilkannya di Jakarta untuk pembukaan Asian Games. Kemudian tahun 1967, koreografer tari pendet modern Iwayan Rindi, nah kalau orang Bali itu namanya Iwayan, Iketut, apa aja lah gitu ya, mengajarkan dan meneruskan tarian pendet generasi muda. Selain pendet, beliau juga mengajarkan melestarikan Bali yang keluarga di lingkungan luar keluarganya. Tari pendet ini menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor. Di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Bokor tuh kayak mangkok gitu ya. Kayak melati, kamboja atau apa aja untuk disembur-semburin ke penontonnya. Bunga itu ditaburkan ke taman sebagai sebuah simbol penyambutan. Selamat datang, selamat datangnya tapi disemburin kembang ya. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tari Bali lainnya. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai huruf V, P-step, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke kanan dan ke kiri. Seperti halnya tarian tradisional, kebanyakan pola lantai tari pendet tidak memiliki makna khusus. Nggak kayak kemarin tuh, nggak kayak di video sebelumnya tari bedaya dari Jogja yang memiliki makna pola lantai. Seperti itu. Untuk subtema 2 Bu Zahra rasa saya dicukupkan dulu ya sampai tari pendet. Thank you very much. See you, dadah, bye-bye. Ditonton videonya ya.